Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niatus Sofa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita selama bulan Ramadan, yaitu Tabuh Maghrib. Sebuah program yang insya Allah senantiasa akan menambahkan khazanah pengetahuan keagamaan kita selama bulan Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang filantropi lifestyle di kalangan milenial dan Gen Z. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah terhubung bersama kami secara virtual. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Anjani Amitya Kirana. Beliau ini pengurus Lazisnu PBNU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Iya, Mbak Anjani, kabarnya sehat, baik? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbak juga sehat sama teman-teman. Alhamdulillah. Ya, Mbak Anjani, kita hari ini membahas tentang filantropi lifestyle di kalangan milenial dan Gen Z. Sebelum kita membahas tema kita lebih jauh, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya filantropi ini? Ya, jadi memang seperti kita ketahui ya bahwa filantropi ini sudah untuk di saat ini sudah menjadi lifestyle, tapi kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan apa itu filantropi. Filantropi sendiri gitu ya. Jadi filantropi adalah di mana sebuah tindakan pada individu ataupun kelompok yang mendedikasikan sebagian atau seluruh waktunya. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang saja, gitu ya. Jadi secara filantropi kita tidak menutup pada bentuk sumbangan berupa uang, tetapi juga tenaga pikiran dalam berkontribusi di kesejahteraan sosial, menyelesaikan isu-isu sosial, kebajikan, kemanusiaan, seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Kalau saya mengartikan Mbak Anjani, filantropi ini adalah sebuah kedermawanan, tindakan dermawan, bukan hanya uang, tapi juga waktu dan juga tenaga. Lalu yang dimaksud dengan filantropi lifestyle itu sendiri, Mbak Anjani mengartikannya seperti apa? Iya, kalau kita bicara lifestyle itu kan gaya hidup gitu. Jadi kalau sudah menjadi lifestyle, jadi filantropi sudah mengakar gaya hidup pada setiap individu, sehingga sebetulnya ketika menjadi lifestyle ini akan menjadikan suatu bentuk yang akan menghasilkan kontribusi-kontribusi positif gitu di masyarakat. Bukan hanya sekedar jargon gitu, tapi menjadi lifestyle terhadap masing-masing individu, setiap manusia. Oke, di sini Mbak Anjani, kenapa dibedakan antara generasi milenial dan juga Gen Z? Apakah dalam menerapkan filantropi Gen Z dengan generasi milenial ini berbeda atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau bicara lifestyle filantropi, kalau kita sebagai manusia gitu ya, sebetulnya kita masing-masing pasti memiliki di hati kita yang paling dalam itu adalah sebuah dermawanan tadi, tindak berkontribusi sosial dan sebagainya. Tapi kenapa di sini kita bicara milenial dan Gen Z? Karena saat ini kita mengetahui bahwa masyarakat kita ini sedang masuk ke dalam bonus demografi, di mana banyak sekali kategori usia produktif, gitu ya, yaitu milenial dan Gen Z. Sekarang sudah muncul generasi yang baru juga, di mana generasi itu kita menyebutnya digital native. Jadi generasi yang sebetulnya sudah lahir dengan berbagai macam perkembangan teknologi gitu. Jadi sebetulnya bedanya kalau bicara filantropi lifestyle gitu ya, dari yang dulu dan hanya saja cara-cara, metode, dan juga dengan adanya perkembangan teknologi dan era digital ini, dengan adanya internet, semua informasi terbuka luas gitu. Di situ membuat lifestyle ini jadi semakin mengakar sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi gitu. Dengan berbagai macam informasi yang tumbuh, ketika kita menyentuh lagi ke hati yang paling dalam tadi, itu bisa menumbuhkan lifestyle yang lebih deep gitu sebetulnya dengan adanya perkembangan teknologi. Iya, baik, luar biasa. Sebenarnya pentingnya apa sih sebenarnya Mbak Anjani untuk menerapkan filantropi lifestyle ini bagi generasi milenial maupun Gen Z? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara kenapa kita harus menerapkan sebetulnya milenial dan Gen Z ini gitu, kita melihat sebetulnya fenomenanya anak-anak sekarang gitu ya, muda zaman sekarang itu sangat
dengan misi-misi sosial. Sebenarnya dengan adanya internet, mereka semakin, dengan adanya teknologi, mereka semakin bisa membuat nilai dari diri mereka. Artinya mereka menjadi lebih produktif gitu ya, bekerja menjadi mungkin lebih efisien, lebih efektif, sehingga mereka memiliki waktu yang lebih gitu ya, atau tenaga pikiran yang lebih untuk bisa disalurkan dalam berkontribusi. Kita melihat sekarang peringkat apa yang namanya dalam World Giving Index gitu ya, Indonesia ini nomor 1 gitu. Jadi semakin kesini kita tuh semakin dermawan ternyata masyarakat Indonesia, dan kita mengetahui bahwa sekarang kita didominasi oleh masyarakat angkatan kerja produktif yang ternyata kenapa efeknya seperti itu, karena dengan adanya mungkin teknologi dan juga internet dan perkembangan tersebut, kita menjadi memiliki waktu atau sedikit tenaga pikiran yang bisa kita sumbangsihkan, sehingga hal tersebut bisa membawa dampak sosial gitu. Jadi sebetulnya kita melihat juga dengan perkembangan sekarang anak-anak muda ingin bekerja yang membawa dampak gitu. Jadi sekarang ini ingin bagaimana mereka misalnya pun dia bergabung dalam sebuah organisasi atau mungkin sebuah perusahaan, selalu melihat juga latar belakangnya, apakah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut membawa nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi apakah membawakan dampak yang lebih baik untuk kasus-kasus sosial yang ingin diselesaikan gitu. Kemudian juga banyak sekali tumbuh yang namanya social enterprise di milenial dan Gen Z gitu ya. Jadi membuat sebuah usaha tapi yang berdampak sosial gitu. Jadi hari ini kita melihat fenomenanya bahwa apapun yang coba dilakukan atau dikerjakan itu adalah kebanyakan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu. Iya, baik. Ya. Iya Mbak Anjani, memang berbicara tentang lifestyle, tentang filantropi lifestyle ini memang sangat penting untuk kita terapkan. Namun perbincangan ini akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Mbak Anjani dan pemirsa tetap bersama kami. Saat lagi kami akan segera kembali tetap di Tabana, pengurus Lazisnu PBNU. Ya Mbak Anjani, kita tadi sudah membahas tentang apa itu filantropi. Sebenarnya apa saja sih yang mendorong Gen Z ini, untuk Gen Z dan juga generasi milenial untuk menerapkan gaya hidup lifestyle ini, gaya hidup filantropi lifestyle maksud saya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi memang ini pembahasan yang sangat menarik karena sebetulnya latar belakang dan Gen Z ini masih yang pertama adalah entah apa ya, kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan itu cukup tinggi gitu. Tadi menyampaikan sebelumnya bahwa mereka bahkan untuk bekerja pun gitu ya, untuk memproduktifkan diri bekerja, mencari ibaratnya pendapatan itu, mencari pekerjaan atau perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan value gitu ya. Value artinya bisa membawa misi sosial, dapat memberikan dampak gitu. Kemudian juga ada pengaruh pasti nilai-nilai dan keyakinan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa tentang spirituality dan lain-lain itu juga berpengaruh terhadap filantropi lifestyle ini, yang akhirnya mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kepuasan batin, untuk mendapatkan ketenangan, itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh para milenial Gen Z ini gitu. Kemudian juga pastinya ada dampak positif yang dapat diberikan, artinya ada satu sebetulnya yang sering digaung-gaungkan, yaitu ikigai, sebuah konsep itu bahwa bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai yang kita sukai, tapi kita bisa pendapatan dari situ, dan ternyata apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya, jadi yang sebetulnya hal-hal yang membuat mungkin mendorong kenapa milenial dan Gen Z akhirnya mengadop filantropi lifestyle ini. Iya, luar biasa Mbak. Jadi sebenarnya apa saja sih yang menjadi implementasi filantropi lifestyle ini? Ya, kalau bicara terkait dengan filantropi lifestyle bagaimana implementasinya atau mereka bisa akhirnya tertarik gitu, misalnya gitu. Betul. Misalnya contoh Lazisnu gitu ya. Jadi memang mereka sangat fokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Jadi bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu ketika memberikan satu program atau mungkin mengajak teman-teman milenial dan Gen Z ini bergabung, apakah kita memiliki program yang bisa membawa sustainability impact gitu. Jadi misalnya mereka terkadang lebih suka sesuatu yang misalnya
bisa jangka panjang daripada hanya sekedar satu waktu gitu. Kemudian apakah inklusif gitu. Jadi bahwa kita itu apa yang kita kerjakan itu tidak hanya untuk beberapa golongan saja, terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama yang membutuhkan. Gitu. Kemudian mereka membutuhkan pendekatan-pendekatan yang kreatif, inovatif, pasti ya, jadi tidak monoton gitu. Artinya bagaimana kita bisa mengajak mereka kolaborasi, dengan kontribusi yang mereka miliki, dan kemudian juga yang terakhir mereka butuh transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Implementasi filantropi lifestyle ketika mereka melakukan pemilihan terhadap mungkin mana organisasi atau perusahaan atau komunitas yang saya ingin join supaya saya bisa memberikan dampak adalah itu tadi sustainability, inclusivity, transparency, accountability, dan long term tadi kreatif dan inovatif. Iya, baik, luar biasa. Untuk mencapai implementasi itu, Mbak Anjani, apa aja sih tantangannya? Nah, ya ini pastinya banyak sekali tantangannya ya, tapi sebetulnya tantangan itu peluang juga gitu. Jadi misalnya kita bicara tantangannya ya dengan adanya perkembangan teknologi ini merupakan tantangan gitu, karena seluruh informasi itu terbuka sangat luas sekali gitu. Artinya para milenial dan Gen Z itu bisa melakukan research secara sendiri, memiliki banyak pilihan gitu ya. Itu tantangan yang muncul gitu. Apabila mereka mungkin belum 100% mengadopsi filantropi lifestyle yang akhirnya ikuti apa yang ada gitu tanpa melakukan research dan sebagainya, bisa saja nanti mungkin mereka mengikuti sesuatu yang itu tidak legal misalnya, atau programnya itu tidak benar gitu, karena mereka paling viral misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah tantangan gitu. Banyaknya pilihan dan karena adanya internet dan teknologi ini, bagaimana mengisi itu supaya apa yang ada di sosial media dan apa yang ada di internet itu adalah memang yang benar, yang legit, yang memang strategik, yang memang untuk jangka panjang itu tadi. Jadi itu tantangannya, pilihan yang beragam, kemudian untuk jejaring atau wadah yang tepat memilih seperti itu menjadi sebuah tantangan sih untuk para milenial dan Iya, dan juga tantangan ini juga menjadi PR kita bersama ya Mbak Anjani. Kemudian Lazisnu dalam mengimplementasikan filantropi ini, apa saja kendala yang selama ini dihadapi Mbak Anjani? Iya, ini sudah pernah sebetulnya waktu diskusi gitu ya, tapi ini mungkin bisa jadi ini pendapat pribadi, tapi juga mungkin ada yang sepakat juga bahwa Lazisnu ini saya sendiri ya, saya sebagai satu milenial gitu. Itu identik dengan Nahdlatul Ulama gitu. Artinya ada beberapa teman saya sendiri yang ada ya baru tahu gitu, artinya ada Nahdlatul Ulama yang sebetulnya itu inklusif gitu ya, artinya bukan untuk dari dan untuk berganti, tentu saja utamanya itu, tetapi sebetulnya karena ingin supaya menjadi satu wadah yang inklusif tadi, bahwa targetnya itu bukan hanya di internal gitu. Nah, ini yang jadi tantangan bagi Lazisnu itu sendiri, dan melihat di data Basnas gitu ya, yang tercapture zakat infak sodako itu sekitar 12,1 triliun kalau nggak salah, dan Lazisnu bukan mungkin hanya 10% gitu. Sementara warga Muslim aja yang Nahdiyin itu 59,2%. Berarti kita belum, bahkan untuk internal PBNU itu belum semua tuh kita ajak gitu, artinya seperti itu. Apalagi berbicara inclusivity. Nah, ini yang menjadi tantangan dan sekaligus challenge gitu ya, untuk Wisnu supaya bisa menjadi lembaga filantropi terkemuka. Iya, baik. Baik Mbak Anjani, pemirsa Anda masih bersama kami, dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang filantropi lifestyle di kalangan milenial dan juga Gen Z. Tentu bersama dengan pengurus Lazisnu PBNU Mbak Anjani Amitya Kirana. Kita lanjutkan kembali Mbak Anjani, kita tadi berada di pembahasan bagaimana kendala Lazisnu mengimplementasikan filantropi ini. Silakan Mbak Anjani. Ya, terima kasih. Jadi memang ini menjadi sebuah, sekali lagi menjadi sebuah tantangan tapi juga peluang gitu ya.
Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa sebetulnya secara angka, artinya kalau bicara filantropi ini bukan lagi hanya satu entitas saja yang bisa menerapkan, tetapi juga bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, satu dan lain. Nah, dalam konteks ini Lazisme sendiri tadi saya sampaikan sebelumnya bagaimana kita menjadi sebuah lembaga yang dikenal secara inklusif, itu artinya bukan hanya untuk warga tertentu gitu ya, masyarakat tertentu, walaupun kita punya prioritas, tetapi bagaimana bisa menyasar keseluruhan. Nah, tentu saja tantangan ini yang membuat kita membuat strategi gitu, bagaimana supaya bisa menggalang atau mengajak dengan tangan tadi ya, bahwa mereka milenial dan Gen Z ini mau mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran untuk berkontribusi terhadap misi-misi sosial dan memberikan solusi gitu. Sekarang banyak sekali yang sudah bermunculan. Nah, ini mapping sebetulnya, identifikasi, kita mapping, kita petakan dengan kita punya 5 program besar sebetulnya, yaitu yang pertama adalah Nuker Cerdas dalam kaitan terkait dengan pendidikan, kemudian Nuker Berdaya untuk ekonomi, kemudian Nuker Sehat untuk kesehatan, kemudian Nuker Hijau untuk isu lingkungan, dan Nuker Damai untuk kemanusiaan dan dakwah dan sebagainya. Nah, dari 5 program besar ini sebetulnya kalau melihat kanan kiri gitu ya, sudah yang memiliki program-program atau memiliki yang sudah melaksanakan gitu ya di program ini, dan bagaimana di sini Lazisme bisa menjadi sebuah hub atau kolaborator bagi seluruh jenis, baik itu organisasi atau perusahaan atau lembaga komunitas, dan pokoknya stakeholder yang masuk dalam besar tersebut, dan bagaimana menjahitkan, menjahitkan supaya kita memberikan dampaknya lebih sustain lagi, lebih besar lagi gitu. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi kalau misalnya ada yang bagus, oke, mari kita bagaimana bisa menjahitkan dan mungkin bisa menjadi best practice dan sebagainya. Jadi untuk menggait tadi milenial dan Gen Z supaya bisa juga masuk ke berkontribusi, pastinya kita harus punya tadi pendekatan kreatif inovatif, pendekatan bahwa kita ini fokus pada sustainability, pendekatan bahwa kita ini fokus pada inclusivity. Nah, kiranya dengan secara strategik tadi kita melakukan pemetaan, kita identifikasi, kita lihat kekuatannya masing-masing, bagaimana bisa diintegrasikan, dan yang pastinya untuk berdampak pada masyarakat yang kurang beruntung. Ini yang kita coba strategikan di Lazisme. Iya, baik Mbak Enjani. Untuk Gen Z sendiri dan juga generasi milenial sendiri, bentuk implementasi nyatanya seperti apa untuk filantropi lifestyle ini? Atau bagaimana sih andil daripada Gen Z dan juga generasi milenial untuk berpartisipasi mensukseskan filantropi lifestyle ini? Ya, jadi milenial ini sekarang kan sudah banyak yang usianya mungkin masuk ke usia-usia 35, 40 gitu ya. Betul. Yang Gen Z malah kan sudah masuk ke ranah mungkin baru lulus, sebagai muncul generasi baru lagi. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari apa yang terjadi sekarang gitu, melihat juga dengan adanya laporan tahunan dari Chartered Foundation bahwa Indonesia ini World Giving Index-nya peringkat 1 gitu. Jadi kita melihat bahwa tadi karakteristik ternyata mereka senang bekerja ya, tadi ikigai bekerja tapi juga bisa berdampak gitu ya, berkontribusi. Jadi inilah yang sebetulnya sudah tadi banyak sekali yang harus kita petakan dan mungkin kita approach gitu ya. Jadi banyak sekali yang sudah misalnya bergerak di isu lingkungan, banyak di isu pendidikan, di isu kesehatan yang sebetulnya mungkin mereka sudah memiliki satu strategic planning atau mungkin sudah memiliki hasil risetnya, dan bagaimana mereka mungkin punya kreativitas cara-caranya supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau sendiri-sendiri pastinya akan lebih berat gitu dan lebih panjang, walaupun mereka sudah mengimplementasikan filantropi lifestyle itu untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang PR-nya adalah mengkolaborasikan atau mengintegrasikan itu supaya hasilnya lebih optimal. Iya, apakah ada manfaat lain Mbak Enjani ketika kita sudah menerapkan pola hidup filantropi lifestyle ini? Iya, manfaat lain sebetulnya paling utama itu memang
kepuasan batin, ketenangan diri gitu ya, itu udah nggak bisa dibayar pakai apapun gitu. Betul. Karena itu sudah ibaratnya apa namanya, sudah satu tagline ya, the more you give, the more you, kalau kita berikan, kita pasti akan mendapat, itu sudah janjinya yang di atas gitu. Ya, Masya Allah. Allah Abin gitu. Jadi artinya manfaat yang paling ultimate sebetulnya itu. Tetapi kalau bicara masalah mungkin karir, mungkin jejaring gitu, dengan seperti itu mungkin kita bertemu dengan apa namanya, wadah yang baik, jejaring yang bagus, yang akhirnya membawa kita mungkin tidak tadinya di level mungkin di kabupaten atau di apa namanya, mungkin hanya di daerah rumahnya saja, tapi karena mereka mengimplementasikan filantropi lifestyle, akhirnya mereka bisa masuk ke ranah nasional bahkan global. Nah ini sebetulnya ketika kita mendermakan diri gitu ya, fokus pada itu, insya Allah selalu ada balasan. Baik, Masya Allah. Terkait manfaat filantropi lifestyle ini, Mbak Anjani, kita akan bahas usai jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami. Saat lagi kami akan segera kembali tetap di Tabuh Maghrib TV 9 Nusantara, santun menyejukkan. Anjani Amitia Kirana. Dan Anjani, ya bagaimana kelanjutannya tentang manfaat bagi milenial dan juga Gen Z ketika menerapkan filantropi lifestyle ini? Ya, manfaat bagi rekan-rekan milenial dan Gen Z ya ketika menerapkan filantropi lifestyle, dan sebetulnya ini bukan hanya bagi milenial dan Gen Z tentunya gitu ya, masyarakat yang menerapkan filantropi lifestyle. Tadi yang utama yang saya sampaikan terkait dengan memberi rasa puas, tadi yang kepuasan batin, pemenuhan, fulfillment, bahwa apa namanya, kita ada pasti rasa kemanusiaan itu gitu di deep down gitu. Dan ketika kita bisa menyalurkan hal tersebut melalui apa namanya, kegiatan-kegiatan filantropi, baik itu memberikan donasi atau yang paling simpel itu sebetulnya memberikan sumbangan berupa dana gitu ya, tetapi juga bahkan ada yang menyisihkan waktunya, tenaga, pikiran gitu untuk bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu pemenuhan itu sangat terasa dari kepuasan batin. Kemudian juga apa namanya, meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Sebetulnya dengan kesadaran tersebut akhirnya dampaknya pasti kembali kepada diri kita sendiri, tetapi sebetulnya manfaatnya ya ibaratnya ketika kita bersama-sama punya dan kita menolong, dan ketika yang tadi ditolong itu akhirnya juga memiliki lifestyle yang sama, akhirnya dia menggulirkan lagi sehingga menjadi multi. Nah itu adalah manfaatnya ketika kita punya lifestyle tersebut gitu yang kita tanamkan, satu kemudian bergulir seperti itu. Kalau dalam konteks zakat ini gitu ya, bagaimana apa namanya, kita bisa menjadikan para itu menjadi muzaki gitu, jadi tidak berikan zakat atau infak sedekah kepada mereka, pada akhirnya mereka menjadi bisa memberikan juga kepada yang lain. Jadi itu manfaat-manfaat yang bisa diberikan, dan juga tadi membangun hubungan sosial, jaringan, kemudian pastinya ini juga mengasah keterampilan dan soft skills, interpersonal skills gitu ya, dengan menerapkan filantropi lifestyle ini. Iya, baik Mbak Anjani. Jadi dengan menerapkan filantropi lifestyle ini ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, baik itu manfaat secara individu maupun kelompok. Kemudian Mbak Anjani, mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Suwito, Lampung. Assalamualaikum Mbak Anjani, apakah fenomena filantropi lifestyle ini bisa terus-menerus dilakukan atau istiqomah dilakukan generasi milenial dan Gen Z, atau hanya akan booming lalu redup? Silakan Mbak Anjani. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya sebetulnya. Sekali lagi mungkin kita bicara milenial dan Gen Z, tapi ini sebenarnya untuk seluruh apa namanya manusia gitu ya. Lifestyle ini ketika kita tidak mempraktekannya setiap hari, kemudian juga apa namanya tidak menerapkan dalam beraktivitas, pasti ada yang namanya naik turun gitu. Tetap lihat fenomena sekarang ini dengan tadi saya sampaikan di awal, perkembangan teknologi, internet dan juga dan lain-lain yang memudahkan sebetulnya segala kegiatan kita, sehingga kita punya waktu lebih gitu ya. Jadi kalau
kegiatan kita, pekerjaan kita bisa lebih efektif, efisien, akhirnya kita memiliki waktu luang atau waktu lebih yang kalau tidak diisi dengan atau diterapkan filantropi lifestyle terhadap diri kita jadi kosong, akhirnya bisa gitu kan. Nah, harapannya istiqomah gitu ya, terutama untuk manfaat pertama pemenuhan dan ini sehingga tidak menjadi hanya tren belaka, tetapi ini akan iya, baik Mbak Anjani, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya dari Irfan dari Lumajang. Singkatnya, seperti apa pentingnya filantropi bagi kehidupan? Silahkan Mbak Anjani, singkat saja. Iya, sangat penting kalau terutama untuk saya pribadi. Tadi juga sebelumnya bahwa ketika kita memiliki kemanusiaan yang kita eksekusi, jadi kemanusiaan itu memang ada pada diri kita, tapi tergantung kita nih mau eksekusi apa enggak. Betul. Jadi ketika kita eksekusi, dan ya itu menjadi dampaknya bisa multiplier gitu ya, walaupun mungkin hanya. Iya, baik, luar biasa Mbak Anjani. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Baik, luar biasa, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Tabuh Maghrib. Dan Mbak Anjani, kita lanjutkan pembincangan kita terkait dengan filantropi lifestyle di kalangan milenial dan Gen Z. Apa kesimpulan yang ingin Mbak Anjani sampaikan? Silakan. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sedang menyaksikan juga. Ini banyak juga yang milenial dan Gen Z ya. Betul. Mungkin, juga terasa bahwa bahwa filantropi lifestyle itu sudah masuk gitu ya ke dalam semua. Harapannya adalah bagaimana kita bisa tadi seperti pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya bahwa ini bukan hanya menjadi tren atau beli saja gitu, tetapi terus menerapkan. Karena kebaikannya itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga sebenarnya diri kita sendiri. Ketika kita menerapkan ini, dari banyak sekali manfaat yang bisa kita jalankan, dan sebetulnya dengan adanya kembali perkembangan teknologi internet dan lainnya, kita punya banyak bisa mengalokasikan waktu kita. Seperti gitu ya, untuk berkegiatan dalam hal filantropi ini, sehingga tempat yang optimal gitu, dan semoga kita bisa dipertemukan gitu semuanya teman-teman milenial dan Gen Z yang menerapkan filantropi lifestyle itu bisa dipertemukan agar kita bisa berkolaborasi dan mengajak rekan-rekan yang kurang mampu atau yang membutuhkan sehingga menjadi rekan-rekan yang menjadi manusia yang madani juga yang bisa akhirnya menerapkan filantropi dan Indonesia menjadi negara. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Anjani Amitya Kirana dari pengurus Lazisnu PBNU atas sharingnya, atas waktunya dan juga atas kesediaannya. Sekali lagi terima kasih Mbak Anjani, dan semoga pembincangan kita pada sore hari ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua, terutama bagi Gen Z dan juga generasi milenial. Semoga semakin menumbuhkan kesadaran kita akan apa itu pentingnya filantropi lifestyle. Akhirnya saya Natu Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.